Kamu harus mengurus dirimu sendiri. Kamu cukup terhormat, tidak harus terlalu banyak mengemis kepada pusat. Wacana penghapusan PBB untuk perumahan. Logikanya masuk akal. Logikanya adalah, kenapa masyarakat mesti membayar pajak atas tanah dan bangunan yang dia miliki sendiri? Ini negara merdeka. Kenapa efisiensi itu kemudian mengorbankan aktivitas pembangunan di daerah? Kenapa tidak efisiensi itu dengan merampingkan pemerintahan di pusat? Jangan jadi pecundang terus. Jangan jadi joko kandang aja. Ini masyarakat sudah susah begini, tambah beban lagi. Ayolah, kesalahan bupati itu. Tugasmu itu bukan hanya membangun. Bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Sahabat kita semua, Profesor Dr. Rias Rasyid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Netizen, Prof. Rias ini adalah pakar otonomi daerah sekaligus mantan Menteri Otonomi Daerah di periode Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Prof. Rias, ini kan kalau kita lihat di tanggal 13 Agustus kemarin, itu terjadi peristiwa besar. Ya. Yaitu ada gelombang protes yang disuarakan masyarakat Pati, memprotes bupatinya. Dan sampai berujung meminta pemaksulan terhadap bupatinya. Salah satu pemicunya adalah kenaikan PBB P2-nya yang mencapai 250% pajak bumi dan bangunannya ya. Kenaikan ini cukup ekstrim sih sebenarnya, Prof. Ya, kalau kita lihat, dan ini terjadi di beberapa daerah. Mulai dari 200% sampai ada juga daerah yang 1000%, kira-kira gitu, Prof. Ya. Menurut analisis nih, Prof, ini ada kemungkinan ini terjadi disebabkan adanya penurunan transfer keuangan daerah dari pusat ke daerah karena adanya efisiensi. Bisa nggak Prof. Rias jelaskan kita lebih detail nih, apa yang menyebabkan sehingga terjadi nih peristiwa kayak di Pati kemarin dan kemudian di daerah-daerah lain? Pemicunya adalah kenaikan PBB P2. Itu memang penyebab utamanya secara praktis memang berkurangnya transfer keuangan ke daerah itu. Dari pemerintah pusat? Ya, dari pemerintah pusat itu kan tahun ini dan tahun depan juga akan kurang, sudah diumumkan kemarin. Jadi memang pemerintah pusat lagi melakukan efisiensi. Itu wajar-wajar saja. Masalahnya adalah sosialisasi kepada daerah itu tidak intensif, tidak cukup untuk memberi pemahaman kepada mereka. Jadi mereka itu panik. Ya? Orang daerah itu panik. Dalam kasus Pati itu, karena dia punya proyek-proyek, kalau saya tidak salah ada pembangunan apa-apa gitu, yang terpaksa harus dia tunda karena uangnya tidak ada. Sementara mungkin dia sudah berkampanye, sudah berjanji akan membangun. Akibatnya dia mencari jalan pintas. Jalan pintas itu adalah menaikkan PBB, itu yang paling gampang dinaikkan. Ya, kenapa? Tidak ada sumber keuangan yang lain. Selain dari PBB itu? Dari PBB itu ada sumber-sumber kecil-kecilan, tapi tidak seberapa. Kenapa? Karena format konstruksi otonomi daerah sudah berubah. Dari seperti yang kita canangkan melalui Undang-Undang 22 tahun 99 itu, dengan yang ada sekarang itu jauh beda. Dari segi kewenangan, dari segi sumber-sumber pendapatan. Jadi dalam format otonomi 2299 itu kan ada sumber keuangan. Memang kita tidak ingin mereka tergantung pada transfer. Mereka diberi sumber-sumber pendapatan yang bisa mereka kembangkan sendiri. Kewenangannya ada di daerah? Di daerah, antara lain pengelolaan hutan produksi, pengelolaan laut dalam batas tertentu, sekian mil untuk bupati, sekian mil untuk provinsi. Ya, kemudian pengelolaan sektor pertambangan. Semua sektor pertambangan kecuali minyak dan gas itu adalah kewenangan daerah. Itu adalah kewenangan daerah. Kemudian kewenangan-kewenangan lain lagi dalam hal perizinan investasi dan sebagainya. Itu semua sudah diserahkan ke daerah. Dan itu sebenarnya tadinya menjadi sumber pendapatan daerah terbesar ya? Sejak Undang-Undang 22. Belum sempat dikembangkan, sudah berubah undang-undangnya. Pelan-pelan ditarik. Itu yang saya sebut sebagai proses resentralisasi. Jadi kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang tadinya bisa memacu pendapatan daerah itu ditarik ke pusat? Ditarik ke pusat. Padahal itu belum sempat dikelola dengan maksimal oleh daerah. Masih dalam tahap awal, tiba-tiba dievaluasi, ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Jadi ini satu penyimpangan dari komitmen reformasi. Reformasi itu kan memberdayakan daerah, agar daerah dapat secara optimal menolong dirinya sendiri, mensejahterakan rakyatnya tanpa ketergantungan yang terlalu kuat pada pemerintah pusat. Itu niat kita, supaya ada prakarsa daerah lah. Karena itu waktu sebelum reformasi, daerah itu tidak punya prakarsa sama sekali untuk membangun. Waktu masih zaman sentralistik? Zaman sentralistik itu, bapeda di daerah itu tidak merencanakan pembangunan. Mereka cuma mengkoordinasikan impres-impres yang dilaksanakan di daerah itu.
Nah, kita ingin rubah waktu itu supaya daerah itu kreatif, membangun dirinya sendiri, melihat sumber-sumber yang tersedia, membaca kebutuhan masyarakat, dan kemudian melahirkan program-program. Maka itulah otonomi ini artinya mengembalikan harga diri daerah. Mereka diberi harga diri kembali. Kamu harus mengurus dirimu sendiri. Kamu cukup terhormat, tidak harus terlalu banyak mengemis kepada pusat. Itu maksudnya. Nah, sejak ini semua ditarik kembali secara perlahan-lahan, ya, dari sejak tahun Undang-Undang Nomor 32 itu mulai berkurang sampai hari ini. Jadi baik Presiden Megawati maupun Presiden SBY itu banyak menarik kembali kewenangan-kewenangan itu. Oke, Prof, ini kan tadi Prof katakan bahwa apa yang terjadi di daerah karena ada kemungkinan bahwa mereka sudah menyusun program-program pembangunan, misalnya pembangunan jalan dan lain sebagainya, rumah sakit, infrastruktur. Saya dengar begitu, dia sudah rencana bangun rumah sakit segala. Tapi kemudian karena transfer keuangan dari pusat ke daerah itu dikurangi, ini kan signifikan sekali, Prof, ya, kurangnya ya. Ya, mereka panik. Ya. Sehingga nggak bisa lagi melanjutkan pembangunan itu. Satu-satunya cara, karena bupatinya tidak cerdas, cara yang gampang dia tempuh. Kira-kira begitu, Prof? Begitulah kira-kira. Jadi tidak bisa disalahkan terus bupati. Ya, mereka itu kan punya komitmen, sudah dijual waktu pilkada. Ya, tiba-tiba dia tidak mampu. Nah, karena kepanikan, karena tidak mampu berkreasi dan memang itu tidak diberi pemahaman yang cukup. Itu akibatnya keluarlah apa itu kebijakan yang brutal itu. Sebenarnya kalau mereka diberi bekal, kalau Mendagri misalnya itu memberi bekal pada para bupati, karena itu tanggung jawab Mendagri sebenarnya. Itu bisa diberitahu mereka. Tugasmu itu bukan hanya membangun. Ini kan karena fokus pada pembangunan. Sebenarnya tugas pemerintah itu kan ada 3. Pelayanan, pemberdayaan, pembangunan. Nah, kalau dana pembangunan itu berkurang, fokus saja pada pemberdayaan dan pelayanan. Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, tingkatkan usaha-usaha pemberdayaan sehingga masyarakat itu merasa terkompensasi. Walaupun misalnya volume pembangunan menurun. Tapi mereka merasa comfortable karena pemerintahnya baik melayani. Tingkatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan transportasi, layanan keamanan, layanan kemudahan perizinan usaha, kebijakan publik, kebijakan publik yang bisa dilakukan. Itu kalau bupatinya diajar untuk kreatif. Ya, kemudian pemberdayaan itu penting. Bagaimana memudahkan akses pada layanan pemerintah, layanan perbankan, layanan macam-macam bisa dilakukan itu, sehingga masyarakat itu bisa membangun dirinya sendiri berdasarkan program pemberdayaan ini. Mereka bisa kreatif gitu. Prof, ini saya mau lihat dulu ya, di pengurangannya ini begini, pemerintah menetapkan alokasi transfer keuangan daerah dalam era APBN 2006 sebesar 650 triliun. Turun cukup drastis dari 919 triliun pada tahun 2025. Apa yang sebenarnya melatar belakangi sehingga pemerintah tiba-tiba menurunkan drastis nih transfer keuangan dari pusat ke daerah? Salah satunya misalnya situasi perekonomian kita sehingga harus dilakukan efisiensi dan lain sebagainya. Menurut Prof, saya kira itu harus dijelaskan oleh Presiden dan Menteri Keuangan. Tapi begini, yang saya sayangkan adalah kenapa efisiensi itu ya kemudian mengorbankan aktivitas pembangunan di daerah. Kenapa tidak efisiensi itu dengan merampingkan pemerintahan di pusat? Misalnya kementerian terlalu besar, wakil-wakil menteri terlalu banyak, ya segala macam organisasi baru dibentuk, ya, itu kan terlalu berat. Ya, sehingga konsekuensi daerah harus dikurangi. Ini sebenarnya agak konyol gitu. Karena daerah itu adalah bagian dari pemerintahan negara. Jadi kalau Anda kurangi kapasitas daerah untuk melayani dan membangun masyarakat, itu sama dengan mengurangi kapasitas negara. Berarti saya bisa tangkap Prof mau katakan harusnya efisiensi ini keteladanan atau contoh itu datang dari pusat. Dari pusat. Bukan serta-merta melakukan pengurangan transfer. Jangan tiba-tiba daerah yang jadi korban. Justru kalau seandainya ideal, kalau mau idealnya, bagaimana efisiensi di pusat itu sedemikian ketat, sehingga transfer ke daerah bisa lebih besar. Karena rakyat bukan ada di daerah. Kenyataan Indonesia yang real itu, kenyataan Indonesia ada di daerah, bukan di Jakarta. Rakyatnya ada di daerah ya? Di daerah, dan itu langsung memberikan memberikan kualitas pada kehidupan kita sebagai rakyat, sebagai bangsa. Jadi menurut Prof Rias, seharusnya yang dilakukan keteladanan, contoh, efisiensi itu harus di tingkat pusat. Harus dimulai dari situ. Salah satunya misalnya mengecilkan struktur kementerian, antara lain, merampingkan semua organisasi pusat. Jangan terlalu banyak, ini terlalu gemuk. Nah ini yang makan banyak itu. Jadi kalau menurut saya, ini harus dirubah persepsinya.
Jadi visi dan persepsi pemerintahan kita harus kita rubah. Indonesia itu adalah daerah. Itu dulu. Itu dulu ya. Indonesia adalah daerah. Karena Indonesia itu adalah penyebaran seluruh masyarakat ini di daerah-daerah. Mereka ini harus disejahterakan. Ya, mestinya fokus kita adalah pengurangan jumlah kemiskinan. Dan itu ada di daerah. Nah, caranya adalah memberi mereka kemampuan untuk membangun dirinya sendiri dengan dua kapasitas tadi. Kewenangan yang cukup, sumber keuangan yang cukup. Sekarang sumber-sumber keuangan daerah hampir tidak bisa diandalkan. Ya, akhirnya mereka tergantung pada transfer dana pusat. Berarti kalau menurut Prof. Rias bahwa seharusnya dikembalikan lagi kewenangan-kewenangan pengelolaan keuangan daerah, sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah, yang tadinya memang diberikan kewenangan full kepada daerah, misalnya tadi pengelolaan pertambangan. Ya, kembali, kalau menurut saya sih sederhana aja. Ngapain mikir lama-lama lagi? Ngapain mikir rumit-rumit lagi? Kembali pada format 2299. Karena itulah kesepakatan reformasi. Oke. Itulah yang menggerakkan kita untuk semakin bersemangat menjadikan daerah sebagai andalan utama dalam rangka percepatan kesejahteraan. Bukan pemerintah pusat yang kita andalkan. Yang kita andalkan daerah. Bahkan waktu itu saya sebagai wakil pemerintah, ketika mengantar undang-undang pemerintahan daerah waktu itu 2299 ke DPR, itu saya berkomitmen waktu itu. Sebagai ini bukan pribadi, saya sebagai mewakili Menteri Dalam Negeri, saya sebagai Dirjen Put waktu itu berkomitmen bahwa dari tahun ke tahun kewenangan dan sumber-sumber keuangan akan bertambah ke daerah sesuai dengan prestasi mereka, sesuai dengan bukti-bukti kesungguhan mereka. Itu akan diperlakukan secara khusus sesuai dengan perkembangannya sehingga jumlah kewenangan mereka bertambah dan sumber-sumber pendapatan mereka bertambah. Itulah yang kemudian memberi kita harapan bahwa Indonesia di masa depan akan lebih baik. Sekarang kalau daerah tidak mampu, bagaimana bisa kita membayar ke Indonesia yang sejahtera? Sejahtera itu melalui pemerintahan daerah, bukan melalui proyek-proyek pusat. Itu sudah dibuktikan dulu. Ketika zaman Orde Baru itu, proyek-proyek semua dari pusat berupa impres-impres yang sekian puluh itu, ya tidak berhasil membangkitkan pemberdayaan daerah. Jadi itu persoalannya, Prof. Berarti kalau mau konsisten, menurut Prof, kita harus kembali ke semangat awal otonomi daerah. 2299. 2299. Bahwa sebagian besar kewenangan-kewenangan sumber pendapatan daerah yang tadinya sudah diberikan ke daerah, kemudian ditarik ke pusat, itu dikembalikan lagi ke daerah. Harus dikembalikan. Jadi begini, filosofinya sederhana. Semua urusan, semua hal yang sudah bisa dikerjakan oleh daerah, serahkan kepada daerah. Pemerintah pusat harus mengurangi kewenangannya, mengurus daerah. Tidak usah cawe-cawe mengurus daerah. Pemerintah pusat ini wajib mengoptimalkan kemampuannya untuk bermain pada tingkat strategis dan global. Supaya kita jadi pemain yang penting dalam percaturan global, jangan jadi pecundang terus. Tapi tidak mungkin pemerintah pusat menjadi pemain utama dalam dalam konteks global kalau dia tidak punya waktu yang cukup untuk memikirkan hal-hal yang strategis. Kenapa dia mau buang-buang waktu mengurusin pemerintah daerah yang daerah sudah mampu sendiri? Jadi kita mesti sharing ini, energi ini. Pemerintah daerah mengurus kepentingan lokal, pemerintah nasional mengurus kepentingan nasional saja dan kepentingan global. Untuk itu perlu waktu untuk berpikir, perlu waktu untuk berinteraksi, perlu waktu untuk menyusun strategi. Jangan jadi jago kandang aja. Ya, ini yang sudah saya pompakan dari dulu, tapi orang tidak paham-paham. Ya, mereka senang jadi jagoan di kandang, ya bisa ngerjain daerah. Bahkan pernyataan-pernyataan mereka itu sepertinya menggambarkan tidak paham tentang bagaimana mengurus rakyat. Ya, misalnya komplain tentang daerah terlalu membebani pusat, komplain tentang itu gaji pegawai negeri membebani kita, itu pensiunan membebani kita. Ini semua komplain-komplainnya sebenarnya sangat memalukan gitu loh. Karena itu menyangkut tanggung jawab Anda. Tugas Anda adalah mengoptimalkan semua sumber daya yang ada. Jadi kalau menurut Prof. Rias, seandainya kewenangan-kewenangan yang tadinya di daerah terus ditarik ke pusat, dikembalikan lagi ke daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah awal, Prof. Rias yakin bahwa tidak terjadi seperti kejadian-kejadian di Pati? Saya yakin bisa dihindari, tapi memang tidak bisa terjadi secara otomatis. Dari dulu saya tidak teriak, pemberian kewenangan ke daerah itu harus disertai dengan supervisi dan pengawasan. Dari pusat? Dari pusat. Tugasnya itu adalah supervisi dan pengawasan.
Bagaimana yang tidak mampu dibuat mampu, bagaimana yang menyimpan ditertibkan. Itu tugasnya mereka. Bukan dilepas begitu saja, itu juga salah. Nah, saya ingat dulu itu Saukahani dulu kan bupati di Kutai itu. Itu sampai dia ngomong di awal-awal, ini bagaimana kita diberi kewenangan tapi tidak ada guidance bagaimana melaksanakan kewenangan. Itu waktu saya sudah tidak ada di pemerintahan ya. Jadi saya bisa mengatakan memang mereka gagal ini. Mereka ini tidak paham bahwa konsekuensi penyerahan kewenangan ke daerah itu adalah supervisi dan pengawasan yang ketat. Disertai supervisi. Supaya daerah mampu. Jangan tiba-tiba Anda melihat, oh ini daerah tidak mampu, kita tarik aja kewenangan ke Jakarta. Itu kan bukan pemerintahan. Tugas Anda adalah membuat mereka mampu. Supervisi mereka. Awasi mereka. Supaya tidak terjadi korupsi. Supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, waktu itu karena ada semacam shock ya, mereka ada semacam sakit hati karena kewenangan dipindahkan ke daerah, mereka suka kalau daerah bikin kesalahan. Supaya ada justifikasi. Supaya ada alasan untuk ditarik kembali. Ini kan tidak fair. Pemerintahan tidak bisa main-main seperti itu. Tanggung jawab bersama kita adalah bagaimana membuat seluruh jajaran pemerintahan ini dari pusat ke daerah bekerja secara optimal untuk masyarakat. Itu yang paling, ini yang visi ini yang tidak ada. Jadi memang mengapa saya banyak tidak mengenai pemerintah yang baik. Saya itu ingin masyarakat mengerti apa itu pemerintah yang baik, supaya mereka bisa bedakan antara pemerintah yang baik dan yang buruk. Gitu lah. Pemerintah yang baik itu adalah yang tadi yang saya gambarkan itu. Pemerintah pusat yang percaya pada daerah, mensupervisi daerah, mengawasi daerah, mengoptimalkan kapasitas mereka untuk bisa mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan taraf kemampuan masing-masing daerah. Jadi konkretnya seharusnya idealnya kalau menurut Prof. Prias kembali kepada semangat otonomi daerah di awal reformasi. Betul. Jadi kewenangan yang sekarang ditarik ke pusat dikembalikan lagi dibarengi dengan supervisi dan pengawasan. Persis. Karena kalau tidak dibarengi dengan supervisi pengawasan bisa terjadi karena mereka ini semua kan ya seperti yang gambarkan tadi di Pati itu. Ya, kalau bupatinya tidak mengerti, dikasih kewenangan besar ya bisa macam-macam juga. Ini saja sisa kewenangan yang kecil yang tinggal PWD aja disalahgunakan. Apalagi kewenangan yang lain kalau mereka tidak dibimbing. Jadi proses pemerintahan itu adalah proses supervisi, proses pengawasan. Kan begini, Prof. Kalau saya lihat kenapa sampai pemerintah pusat itu menarik kembali kewenangan yang sudah pernah diberikan kepada daerah mengenai pengelolaan sumber-sumber pendapatan di daerah, karena mereka melihat bahwa ada abuse of power, ada penyalahgunaan kekuasaan ya. Sehingga terjadi namanya total loss dalam pengelolaan keuangan. Karena menurut Prof. Prias tidak dibarengi dengan supervisi dan pengawasan. Yang kedua, jangan lupa bahwa penarikan itu sangat dini. Mereka belum bekerja maksimal, belum tercapai target, sudah ditarik kewenangan. Jadi pemerintah pusat ini tidak sabar. Dan ada semacam keinginan supaya daerah bikin kesalahan. Karena itu menjustifikasi resentralisasi tadi. Menarik kembali ya. Padahal sebenarnya kalau menurut Prof. Prias, kalau misalnya 1, 2, 3 daerah melakukan kesalahan, itu haruslah dilihat sebagai kasuistis ya, bukan sistemik, kira-kira gitu. Betul. Tapi saya melihat ini kesalahan ini, apa yang terjadi ini dampak dari kondisi hubungan pusat daerah yang tidak harmonis. Kondisi dari format pemerintahan daerah yang tidak optimal, memberi kewenangan pada mereka untuk secara kreatif menolong dirinya sendiri. Jadi memang tetap ada sistem yang terlibat. Jadi katakanlah ini adalah korban dari sistem. Kalau ada bupati yang seperti Pati atau yang lain itu melakukan semacam tanda petik kesalahan, itu tidak 100% kesalahan mereka. Ada situasi yang membuat mereka panik, membuat mereka itu mengambil tindakan sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Nah, kapasitasnya adalah menaikkan PDB. Menaikkan PDB itu kan kewenangan mereka. Dan gampang. Cuma kan dia tidak punya visi yang jelas apa dampaknya pada kehidupan masyarakat. Dia cuma lihat ini proyek harus terjadi, kita perlu dana sekian, caranya menaikkan pajak ini. Itu kan terlalu simpel. Jalan pintas ya menurut Prof. Jalan pintas dan memang tidak diberi visi. Berarti kalau menurut Prof. Prias, kalau bupatinya cerdas, dia bisa melakukan inovasi. Seharusnya bisa. Jadi begini, tidak seperti yang saya katakan tadi, saya ulangi lagi. Tidak harus Anda fokus hanya pada pembangunan. Sebab pemerintahan itu ada pelayanan. Pemerintah itu adalah pemberdayaan. Kalau Anda punya kapasitas membangun terbatas, maksimalkan aja di pelayanan dan pemberdayaan itu. Paling tidak masyarakatmu merasa senang. Gitu loh. Jangan terlalu fokus pada pembangunan. Ya karena memang begini, terus terang aja, kalau masyarakat itu sudah mandiri, masyarakat itu sudah sejahtera, pemerintah itu sebenarnya tidak perlu lagi terlalu banyak mengambil prakarsa pembangunan. Masyarakat membangun dirinya sendiri. Yang penting adalah pelayanannya bagus, mereka semua merasa
dapat perlakuan yang adil dari pemerintah di semua sektor yang dasar itu, ya seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, dan segala macam itu, listrik, apa segala macam. Itu semua sektor-sektor pelayanan dasar. Kalau sektor pelayanan itu bagus, dan kemudian ada proyek-proyek pemberdayaan, memudahkan segala sesuatu bagi masyarakat untuk berkreasi, itu sebenarnya sudah cukup. Tidak harus pemerintah membangun sendiri. Oke. Itu kan, tugas pembangunan itu kan tambahan. Bukan yang utama ya? Bukan. Jadi pemerintahan, terutama di negara-negara berkembang, itu baru mendapat beban membangun setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua itu negara-negara pada berantakan, sehingga diambil kesimpulan oleh para ahli ekonomi bahwa prakarsa pembangunan harus diambil oleh pemerintah. Karena dia yang paling punya kapasitas untuk menggalang dana dan memobilisasi masyarakat. Ya, sebelum itu tidak ada teori pembangunan, tidak ada teori ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan itu setelah Perang Dunia Kedua. Dimulai dengan Marshall Plan di Eropa, kemudian disusul dengan rekonstruksi Jepang setelah perang itu. Itu semua diberi kewenangan pada kekuasaan, pada pengusaha, pada pemerintah untuk mengambil prakarsa pembangunan. Sebelumnya itu tidak ada. Ini teori baru. Teori baru, Prof. Ya? Teori baru itu. Administrasi pembangunan itu adalah teori baru. Oke. Nah, jadi kalau memang pemerintah pusat terbuka aja. Ini kita lagi kurang uang, transfernya berkurang supaya Anda itu lebih kreatif, fokus ke sini-sini saja, tidak usah membebani masyarakat. Ini masyarakat sudah susah begini, tambah beban lagi. Inilah kesalahan bupati itu. Tapi mereka tidak dibekali. Mereka bekalnya kan bekal kampanye doang. Ya, kampanye. Tidak ada bekal ilmu pemerintahan pada mereka. Oke, berarti kalau mereka punya bekal ilmu pemerintahan yang cukup, yang mumpuni, mereka tidak akan mengambil jalan pintas seperti ini. Persis. Tidak akan, pasti tidak. Karena dalam visi mereka itu jelas. Masyarakat ini, dari pemerintahan yang baik itu adalah, ini maaf ini, saya mesti ulang ini. Pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang paling sedikit memungut. Ya, itu saya kuliahkan berkali-kali, bertahun-tahun kepada mahasiswa saya. Pemerintahan itu adalah yang paling sedikit memungut. Kenapa? Tugasnya adalah pemberdayaan. Bagaimana masyarakat bisa menolong dirinya sendiri? Bagaimana masyarakat merasa diperlakukan adil dengan layanan itu? Itu tugas pokok pemerintahan, bukan membangun. Membangun itu tugas belakangan. Itu teorinya tadi. Teorinya karena sesudah Perang Dunia Kedua, seluruh sektor masyarakat tidak punya kapasitas mengambil prakarsa pembangunan. Yang punya hanya pemerintah. Maka dibebankanlah itu kepada pemerintah. Nah, terbentuklah Bappenas, terbentuklah Bapeda. Sebelum-sebelumnya itu tidak diperlukan. Masyarakat itu membangun dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Rumah sakit dibangun sendiri, sekolah-sekolah dibangun sendiri, pasar-pasar dibangun sendiri. Yang penting kita memberi fasilitas untuk itu. Ya, jadi pemerintah itu kan punya banyak keleluasaan memberi fasilitas. Ya, terutama penguasaan atas tanah. Ya, mereka kan bisa mengatakan, kamu bisa bangun ini, nanti pemerintah beri kamu fasilitas ini tanah, bisa kau gunakan untuk ini, untuk ini. Kau bangunlah. Demi kemaslahatan umum. Jadi masyarakat membangun dirinya sendiri. Berarti salah satu faktor bupati itu tidak kreatif, tidak inovatif, karena selama ini posisi pemerintahan pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri tidak memberikan pembekalan yang cukup. Saya punya kesan begitu kepada bupati-bupati yang ada di daerah. Betul. Sehingga ketika ada masalah mereka selalu mencari jalan yang gampang. Makanya, jadi sebenarnya dalam bentuk supervisi yang kontinu itu sudah cukup. Ya, supervisi. Jadi pemerintah pusat itu tugasnya memantau terus situasi daerah, jangan nunggu laporan. Memantau terus dan melihat apa yang kurang, ini harus turun tangan lagi. Ini harus dibimbing lagi, ini harus dicegah lagi. Supervisinya harus rutin, Prof ya? Ya, supervisinya harus rutin. Itu tugas pokok pemerintah pusat itu. Tapi apakah sekarang supervisi itu tidak seperti dulu lagi dilakukan oleh pemerintah? Tidak seperti yang kita harapkan. Tidak. Ya, buktinya ini jebol kasus Pati ini. Ya. Oke, jadi berarti sekarang PR-nya kalau misalnya keadaan seperti sekarang ini belum bisa kita mengembalikan lagi semangat otonomi daerah seperti yang awal, maka peran Kementerian Dalam Negeri harus melakukan supervisi, harus lebih optimal, turun tangan mensupervisi daerah. Mereka harus disupervisi terus, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi kita ikut tanggung jawab, pemerintah pusat tanggung jawab terhadap keadaan mereka. Jangan dilepas begitu saja lalu kesalahan langsung dihukum.
karena dilepas begitu saja, maka mereka mencari jalan pintas, misalnya menaikkan PBB. Sesuai dengan kemampuannya berpikir. Karena mereka kurang cerdas. Ya, di atas meja yang dia cuma lihat PBB. Oh, gitu. Nah, padahal ya ini kalau mau kita buka kembali, PBB itu kan sudah pernah ada wacana dihapus. Ingat nggak dulu waktu Ferry Mursidan jadi Menteri Agraria, dia lempar itu wacana penghapusan PBB untuk perumahan. Logikanya masuk akal. Logikanya adalah kenapa masyarakat mesti membayar pajak atas tanah dan bangunan yang dia miliki sendiri? Ini negara merdeka. Jadi kita merdeka itu kok masih dibebani begitu? Jadi, kalau di negara lain? Ya, nggak ada. Nggak ada PBB. Nggak ada. Jadi sebenarnya itu Ferry berpikir cerdas. Saya waktu itu saya dukung dia. Jadi dia berpikir ini kita sudah merdeka. Masa tanah yang kita tempati tinggal ya dan bangunan yang kita bangun sendiri kok bayar pajak? Ya kalau yang bayar pajak itu ya sektor usaha, gitu, sektor apalah, industri. Gitu, ya industri. Jangan rumah yang kita tinggal kita bayar pajak lagi. Itu yang kemudian terjadi kan. Untungnya itu Gubernur DKI terutama zamannya Anies itu ada pembebasan pajak pada pensiunan-pensiunan yang tinggal di kawasan PBB. Gitu. Ya. Karena kalau mereka harus bayar PBB yang tinggal di tempat-tempat yang kemudian mahal PBB-nya, kenaikan pajaknya itu PBB-nya itu naik, mereka tidak bisa bayar. Mereka harus jual rumahnya, pindah ke pinggiran. Misalnya mereka tadinya tinggal di Menteng. Ya, terutama di Menteng. Nah itu kan tokoh-tokoh zaman dulu yang berjasa. Setelah pensiun, sisa anaknya atau cucunya, tidak mungkin dia bayar PBB-nya. Nggak punya kemampuan lagi. Maka dulu ada kebijakan itu. Ya, sejak Ahok sudah ada kebijakan itu. Penghapusan PBB kepada orang-orang yang punya jasa, pada orang yang tidak mampu, itu tidak dibayar PBB. Waktu Anies lebih ofensif lagi. Jadi banyak orang dibebaskan dari PBB. Jadi bukan dinaikkan, malah harusnya dikurangi. Kenapa? Kasihan dong. Secara logika dia miliki sendiri tuh, apalagi dia bawa warisan dari orang tuanya, rumah dan tanah itu. Dia tidak punya pekerjaan yang cukup, penghasilan cukup untuk bayar pajak. Masa dia harus jual rumahnya? Itu kan sama dengan mengusir warga negara dari hak-hak mereka. Nah, makanya sayang sekali Ferry itu kemudian diberhentikan jadi Menteri Agraria sehingga ide ini tidak berkembang, tidak lanjut sampai hari ini. Ya. Menurut saya itu ide brilian itu. Bagaimana menghapus PBB pada sektor perumahan? Prof, ini kan ada orang mengatakan kalau misalnya kita kembali ke seperti awal tuh, kewenangan mengelola sumber daya alam. Misalnya pertambangan, hutan, dan sebagainya, kelautan, dikembalikan lagi ke daerah seperti dulu. Katanya nanti terjadi disparitas yang tajam antara daerah-daerah yang kaya dengan daerah-daerah yang mungkin sumber daya alamnya kurang. Tidak apa-apa, disparitas itu adalah realitas. Tidak bisa hindari. Tugas pemerintah pusat adalah mensubsidi daerah-daerah yang kurang. Untuk itu pemerintah pusat dapat sumber-sumber keuangan yang besar. Tugasnya mensubsidi supaya ada keseimbangan. Jadi bukan mengurangi hak-hak mereka yang daerahnya kaya. Itu yang bikin ketidakpuasan itu. Ya contoh saja pada katakanlah 10-20 tahun yang lalu itu saya masih melayani itu seminar-seminar dan diskusi-diskusi di mana misalnya Provinsi Bali minta otonomi khusus karena dia ingin menguasai sumber pendapatan dari sektor pariwisata yang semua diambil oleh pusat. Kalimantan Timur minta supaya otonomi khusus karena dia punya sumber-sumber daya alam yang penghasilannya besar dan tidak cukup yang mereka terima sebagai kompensasi dari pusat. Sumatera Selatan pernah meminta otonomi khusus, Riau pernah meminta otonomi khusus, ditolak semua kan. Tapi sebenarnya logika mereka meminta itu ada. Ini punya daerah saya cukup banyak, masa saya tidak dapat bagian yang cukup? Masa semua ditarik ke Jakarta? Terus dikembalikan nggak proporsional? Dikembalikannya tidak proporsional, jadi mereka tidak puas. Sampai hari ini kalau Anda tanya orang-orang di Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Bali, pasti mereka belum puas. Tapi mereka mungkin sudah capek. Makanya menurut Prof Rias, langkah adilnya harusnya konsepnya seperti konsep awal. Konsep awal. Prof Rias, apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini agar supaya tidak terjadi di kemudian hari lagi? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Nah, itu tadi. Jadi kembali pemerintah harus mengambil tanggung jawab. Untuk pertama menyangkut bupati itu, setiap bupati, wali kota, gubernur yang baru terpilih itu masuk dulu dalam satu forum di mana mereka diberi pemahaman yang cukup tentang pemerintahan, tentang tugas-tugas pokok dan tanggung jawabnya. Yang kedua, memang tidak bisa dihindari secara bertahap dan konsisten pemerintah mengalihkan kewenangan-kewenangan itu ke daerah
sumber-sumber itu ke daerah, mensupervisi mereka supaya itu bermanfaat bagi rakyat. Ini kan kita bicara soal rakyat, bukan soal pejabat di daerah. Bagaimana masyarakat di daerah itu menikmati hasil-hasil yang mereka ditakdirkan untuk menerimanya dari dari kemurahan alam, terutama itu sumber daya alam. Terus kemudian menurut Prof. Yas apa lagi itu? Misalnya keteladanan ya pemerintahan pusat dalam hal efisiensi. Kalau itu pusat itu kalau itu mutlak itu. Jadi acuan kita mengenai pemerintahan itu kan secara sederhana kan kepada orang-orang pusat, pada pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat ini harus betul-betul menunjukkan komitmennya bahwa mereka akan menghadirkan orang-orang terbaik untuk mengurus negara. Di awal pemerintahnya kan dia singgung juga itu bahwa dia akan mengangkat orang-orang profesional, orang-orang yang kapasitas tinggi untuk memimpin pemerintahan, mengisi kabinet dan segala macam kan. Itu kan sampai dia ucapkan. Ya, tidak akan mengangkat orang-orang yang hanya berbasis distribusi politik partai-partai. Itu sampai diucapkan dulu. Jadi orang mengharap banyak. Ya. Pemerintahan sekarang gimana, Prof? Gemuk kementeriannya, terlalu gemuk, obesitas? Kalau sekarang ini secara kasat mata kan memang terlalu gemuk, tidak efisien. Itu menyerap anggaran besar ya? Sangat besar, sangat tidak efisien ya. Kemudian belum ada fokus yang meyakinkan kita bahwa dalam waktu tertentu akan ada semacam perbaikan. Ya, karena pemerintahan itu dua. Pertama format organisasinya, yang kedua kapasitas orang-orang yang duduk di dalamnya. Nah, dua-duanya ini masih bermasalah dalam pemerintahan Pak Prabowo ini. Formatnya terlalu gemuk, kapasitas orang-orangnya secara umum dianggap rendah. Nah, dengan dua faktor ini saja, Anda tidak bisa mengharap banyak. Walaupun ada itikat baik di sana, walaupun ada itikat baik, ada komitmen, tapi tidak terrealisasi dalam wujud yang lebih efisien, wujud yang lebih profesional, lebih berbasis kompetensi orang-orangnya. Jadi itu intinya, Prof ya? Itu intinya. Puntanya itu saja. Yang penting itu kita harus percaya bahwa Indonesia ini hanya bisa maju jika ada pemerintahan daerah yang kreatif dan optimal mengabdi pada kepentingan masyarakat. Itu memerlukan keteladanan, itu memerlukan supervisi dan pengawasan. Oke, supaya berjalan sebagaimana mestinya. Persis. Terima kasih Prof atas pencerahannya, edukasinya. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah agar supaya apa yang Prof sampaikan ini menjadi sebuah roadmap ya, untuk membangun daerah kembali, menguatkan daerah kembali, sekaligus pemerintahan pusat tetap mengoptimalkan supervisi dan pengawasan. Betul.